Apalagi di pantai Anda nggak tahu itu orang pernah kencing di situ, kemudian ada kucing berak di situ, ada anjing kencing berak di situ, ada tikus kencing berak di situ, kan begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah Islamiyah, salam ukhuwah watoniyah, dan salam ukhuwah insaniyah. Selamat datang kembali teman-teman di Mr. Ke Channel. Seperti biasa kita akan membahas dunia perwahabian yang ada aja yang baru, yang selalu ada hal-hal yang aneh yang akan kita bahas teman-teman ya, yang muncul di permukaan. Jangan lupa selalu semakin semangat bekerja, mencari cuan, mencari profit, agar menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang kuat dalam segi finansial maupun akidah keimanan teman-teman ya. Ada seorang Wahabi yang terkena kasus penjualan gading gajah. Sebagaimana kita tahu, gading gajah itu dilindungi teman-teman ya, tidak boleh. Jika sudah tidak boleh oleh pemerintah, maka kita harus taat, kan begitu ya, untuk menjaga ekosistem. Untuk menjaga ekosistem, untuk merawat agar gajah ini, terutama gadingnya itu tidak punah teman-teman ya. Jadi kita harus membiarkan gading gajah ini tidak boleh diambil. Seperti apa berita dari seorang Wahabi ini? Kita cek aja beritanya teman-teman ya. Pedagang sepatu asal Kemling dibekuk akibat menjual gading. Ini teman-teman ya, videonya teman-teman ya. Nah, gimana? Apakah meragukan kalau dia seorang salafi teman-teman, seorang Wahabi? Tidak kan teman-teman ya. Dari outfitnya itu sudah kelihatan kalau dia itu Jamiah Wahabi Salafi. Oke. Ini kejadiannya di Lampung. Pedagang sepatu asal Kemiling, Bandar Lampung berinisial FS 42 dibekuk Satreskrim Polresta Bandar Lampung akibat nekat menjual pipa berbahan gading gajah di Langkapura Bandar Lampung. Kasatreskrim Polresta Bandar Lampung Kompol Enrico Donald Sidauruk mengatakan penangkapan tersebut berdasarkan informasi dari masyarakat terkait adanya pedagang yang menjual pipa dari gading gajah berkedok toko sepatu. Nah, jadi kedoknya ini toko orang ini toko sepatu teman-teman ya, tapi transaksi black marketnya dia menjual belikan gading gajah teman-teman ya. Oke. Jadi pelaku ini punya toko sepatu siasatnya, tapi di dalam menjual gading. Lalu kami menyamar menjadi calon konsumen untuk masuk ke lokasi dan mencari kebenarannya, kata Kompol Enrico Donald Sidauruk saat ekspos di Mapolresta Bandar Lampung. Ini kejadiannya di hari Jumat di bulan 3 kemarin teman-teman ya, 2025. Ini masih baru ini teman-teman ya. Oke. Ini akibatnya jika kalian terus-terusan ngaku Jamiah paling suci, orang-orangnya benar semua, kajiannya daging semua, saat kajian otak kita penuh dengan ilmu, keluar dari pengajian langsung jadi orang yang bertakwa. Ini akibatnya. Maka orang yang kalian singgung, yang kalian hujat terus, yang kalian kritik terus, ketika mendengar statement-statement yang sok suci kayak gitu, maka kelompok yang kalian sudutkan pasti akan mencari juga celah-celah untuk membalas teman-teman ya, seperti itu. Yang kedua teman-teman ya, ini ada sebuah video di mana sekelompok pelajar atau anak-anak Wahabi dengan beberapa guru kayaknya ya, melakukan sholat di pantai. Ini teman, melakukan sholat di pantai. Malam harinya hujan turun, kemudian ketika itu alas atau lantai Masjid Nabawi masih tanah. Akhirnya apa yang terjadi? Rasulullah SAW sujud, dan setelah beliau
selesai sholat menempel banyak tanah di dahi beliau dan di wajah beliau. Ya, ini sesuatu yang biasa. Itulah bentuk merendahkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, malam harinya hujan turun, kemudian ketika itu alas atau lantai masjid bertebaran, ya kan? Di mana-mana ada masjid. Buat apa dibangunkan masjid kalau malah orang yang dibangunkan masjid melakukan sholat di pantai, di pasir, teman-teman ya. Jadi di tanah. Tidak, secara hukum iya, secara hukum jika memang mempunyai dalil, iya, nggak masalah. Jika mempunyai dalil, kemudian Nabi juga pernah melakukan hal itu, kemudian berdasarkan lantai masjid di zaman dulu itu lantainya juga tanah, kan gitu teman-teman ya. Tapi jika peradabannya sudah berubah, Pak, dan sudah banyak bangunan-bangunan yang dibuatkan atau yang dibangunkan khusus untuk ibadah, terutama sholat, lalu hal ini akan menjadi aneh gitu loh, akan menjadi aneh. Semisal saya analogikan seperti ini nih. Kan dulu orang kalau gelut itu Pak ya, itu pakai alat ala kadarnya, ya kan? Besi-besi ditipisin, ditajemin gitu-gitu. Atau ketapel biasa pakai batu zaman dulu, atau busur panah begitu zaman dulu. Lalu ini gelut massal loh ya, bukan gelut-gelut di jalanan kayak siswa-siswa itu, bukan. Ini gelut massal antar negara tuh. Nah, kemudian peradaban sudah berubah sekarang, sudah banyak alat-alat terobosan terbaru, penemuan-penemuan alat-alat terbaru dan sangat masif teman-teman. Kemudian dan efeknya itu bisa 1000 kali lipat daripada alat-alat di tempo dulu. Nah, kemudian ada tiba-tiba sekelompok orang yang maju, kemudian berteriak ingin melawan musuhnya dengan peralatan lengkap teman-teman ya, kembang api, semuanya, petasan-petasan semuanya lengkap. Ini lalu maju dengan berlari pakai kuda, lalu dia membawa besi-besi yang tajam itu teman-teman ya, bawa ketapel, bawa tombak juga. Nah, ya konyol jadinya, akan ditertawain. Jangan salahkan orang yang tertawa, karena ulah kalian sendiri kan begitu. Loh, kami punya dalil, dulu Nabi kayak gini, bahkan Imam Mahdi kelak juga akan naik kuda. Iya, kami nggak menyalahkan kalian punya dalil atau enggaknya. Hanya saja peradabannya itu loh Pak, kan sudah berubah, sudah beda. Jadi harus menyesuaikan kan seperti itu. Nanti kalau ditonton orang-orang sekeliling tuh sholat kayak gitu di depan pantai, orang yang jadi aneh ngelihatnya. Apalagi di pantai Anda nggak tahu itu orang pernah kencing di situ, kemudian ada kucing berak di situ, ada anjing kencing berak di situ, ada tikus kencing berak di situ, kan begitu. Walaupun malamnya hujan tuh katanya, dekan dia berdalil dengan hadis bahwasanya Rasulullah pernah juga melakukan seperti itu karena malamnya hujan. Mungkin hujan dianggapnya netralisir tuh, sudah dicuci buminya. Hujan itu kan paling 1 jam. Ya jarang sekali hujan terus menerus itu. Andai kan hujan 1 jam nih, setelah hujan itu ya masih banyak juga Pak, tikus berkeliaran, kan begitu. Ada musang, kita nggak tahu. Ada najis-najis hewan, kotoran di situ. Lalu, nggak usah ke madhab kami lah, madhab kalian sendirilah Wahabi. Apakah sah sholatnya ketika tempat sholatnya itu terkena najis dari hewan-hewan yang haram untuk dimakan? Kan kalian kan nggak boleh itu. Nah, seperti itu. Jadi jangan aneh-aneh lah ya. Oh ini bukan Wahabi, dari mana Anda Wahabi? Sekali lagi nggak usah ngeles kalian gitu loh. Dari outfitnya sudah kelihatan itu Wahabi, karakternya sudah jelas ya. Kalau nggak ingin bias, kalau nggak ingin orang itu menuduh setiap orang yang pakai outfit itu sebagai Wahabi, ya silahkan diresmikan saja.
ciri-cirinya tuh diresmikan saja. Perbedaannya yang jelas outfitnya. Walaupun kalian nggak bikin organisasi, maka outfit kalian karakternya itu harus dibedakan. Oh, kalau dulu nih, kalau Salafi Wahabi itu kebanyakan jenggot, cingkrang, ya kan? Kemudian kebanyakan outfitnya, pakaiannya itu warna gelap, untuk membedakan dengan jamiah-jamiah yang lain yang sama-sama cingkrang. Tapi saya perhatikan sekarang banyak kok Salafi Wahabi juga nggak pakaian warna gelap gitu loh. Jadi ya jangan salahkan karena karakter kalian sudah sama dengan yang lain. Jadi ya itu Wahabi sudah gitu loh teman-teman ya. Baik, mungkin itu saja untuk hari ini. Semoga lancar rezekinya, semoga berkah. Jazakumullah khair pokoknya. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.